Saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Saya di UI, grup besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau reformasi itu, Pak. Itu musuh-musuh saya dulu, Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu, Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalu-lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual. Mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya dia titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak, bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Ya termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Tolong beritahu itu presiden Indonesia itu. Jangan suruh utang-utang terus itu. Orang Islam paham betul itu. Kalau ada orang yang banyak utangnya, malam tidak bisa tidur nyenyak, siang dia selalu sembunyi mukanya. Dan keluarga yang dibangun dari utang pasti bubar dia. Kenapa? Karena tukang kredit datang semua, ngancam-ngancam itu. Itu aja analoginya sederhana itu. Kenapa Jokowi suka berutang itu? Karena memang mau menjerumuskan negara kita itu. Saya katakan tadi, saya konsisten mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya ulangi lagi. Saya tidak mau lagi memberikan itu. Capek saya itu. Capek saya setiap hari WA dipenuhi dengan kutukan kemarahan terhadap Jokowi. Saya mau tutup itu dengan menyadarkan, hey, Jokowi itu adalah manusia terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Tujuannya untuk menghukum Anda. Untuk kamu semua, karena kamu tidak sadar. Coba bayangin itu. Ini orang Indonesia ini kayak lagu dangdut. Suka sekali lagu dangdut. Dirampas cintanya, pacarnya, diperkosa, malah dia nyanyi, "Hei, jangan kau lari pacarku." Goyang dia, Pak. Tidak mau bunuh diri. Tidak mau kejar si pemerkosa itu. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba, Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lengser, Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa.
Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Bukan demokrasi memilih presiden itu, bikin partai. Mau bikin apa partai apa sekarang? Partai Indonesia paling buruk di dunia. Tidak ada partai di bawah kolonial ini yang terburuk, hanya di Indonesia itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan koalisi kumpul kebo. Dia bisa partai rental, Pak. Kalau Bapak lihat teori kepartaian, tidak ada itu jenisnya itu. Ya, Barat tidak temukan itu, tapi Indonesia ketika Bapak cari jenisnya, tidak ada itu partai ideologi, tidak ada itu partai kader, tidak ada itu partai campuran, yang ada partai rental. Coba itu. Itulah orang Indonesia itu. Selalu bilang negara hukum. Bukan negara hukum, hati-hati, Pak. Negara hukum itu adalah negara bandit. Ya, hati-hati, Pak. Kenapa? Hukum itu adalah produk politik. Tidak pernah itu hukum adalah produk hukum. Hukum itu adalah produk politik, dan praktek hukum dipengaruhi oleh praktek politik. Jadi jangan perbaiki hukumnya, perbaiki politiknya itu. Kalau politiknya diperbaiki, semuanya bisa baik. Bukunya Ban Nursi menjelaskan itu betapa buruknya politik dunia. Betapa buruknya politik dunia. Jangan pernah mengatakan bahwa rakyat yang paling menyukai demokrasi. Yang paling menyukai demokrasi itu adalah penguasa. Oke? Jadi hati-hati dengan demokrasi, Pak. Itu masih kelanjutan dari penjajahan itu. Ya, jadi Barat tidak pernah istirahat berpikir bagaimana menguasai Indonesia itu. Nah, sekarang cuma muncul pemain barunya yang namanya Cina, kan? Cina itu saya kira tidak ada, Pak, ya. Kalau ada orang Islam mengatakan tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina, tidak. Saya tidak percaya itu. Boleh menuntut ilmu di sana, tapi ilmu suap. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu suap, datanglah ke Cina. Ilmu racun ke Cina. Ilmu suap datang ke Cina. Hebat sekali itu. Orang Indonesia tidak bisa luput kalau sudah Cina menghadapi Bapak. Suap. Kenapa? Dikasih uang tidak mau, nolak. Dikasih barang. Dikasih barang dia nolak, dikasih jasa. Gitu deh. Jadi kalau tidak mau disuap pakai uang, dikasih barang. Anda nolak barang, dikasih jasa. Anda nolak jasa, dikasih jabatan. Tidak mau jasa, tidak mau jabatan, dikasih pangkat. Terakhir dikasih seks. Jadi Bapak tidak bisa lolos itu. Belajarlah ke Cina itu, ya, tentang itu. Tapi kalau belajar tentang pemerintahan, tidak ada sejarahnya itu. Tentang kemajuan, tidak ada sejarahnya. Bapak tidak percaya, gali itu. Itu daerah-daerah maju di era Sungai Tigris dengan Mesopotamia itu. Itu lebih duluan jauh. Lebih duluan maju itu, dan basisnya Islam di sana. Kenapa Anda belajar di Cina? Kira-kira gitu, ya. Bahwa Cina sekarang menguasai teknologi, hati-hati. Saya buka rahasianya sekarang. Cina itu memberikan izin ke seluruh perusahaan masuk di negaranya asal blueprintnya diberikan sama dia. Bapak mau pasarkan mobil baru kepada Cina, Cina mau. Tapi yang penting mobil yang sama Anda berikan kepada Cina. Dan Cina akan membuat yang baru versi dia dengan merek dia untuk dipasarkan ke negara lain. Jadi tidak pintar itu Cina, Pak. Cuma Anda saja yang membesar-besarkan itu. Komunis. Mau belajar komunis dari dia, Pak. Sangat merinding sekali jika kita mendengarkan cerita Bapak ini, ya. Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirimkan oleh neraka ke bumi. Ini sangat mengerikan sekali, ya, jika itu benar. Walaupun itu hanya ibarat kata saja, ya, kan, tetapi jika memang Pak Jokowi ini adalah presiden terburuk di antara presiden-presiden lainnya sebelum Pak Jokowi, ya, ini kan sangat ngeri sekali, ya. Ternyata Pak Jokowi ini sudah diperingatkan juga oleh Bapak ini. Bapak ini adalah guru besar UI, ya, kayaknya, ya. Tadi kita sudah melihat dan menonton cuplikan videonya yang tentunya kata-katanya ini sangat berapi-api sekali dan sangat berani sekali, ya. Beliau sampai emosi, ya, dengan mengeluarkan kata-katanya itu dengan emosionalnya yang dikeluarkan dari kata-katanya itu, ya, seperti memendam amarah, ya, gitu, ya. Memendam amarah karena apa yang ada di pikirannya dan keinginannya itu memang mungkin bertentangan, ya, sama apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini saat menjabat, ya, gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi tentunya ini hal yang sangat bagus sekali dan ini adalah ingatan-ingatan atau bentuk koreksi, ya, bentuk koreksi kepada penguasa, ya, dulunya, gitu, ya, kan, tapi tidak didengarkan. Itu sangat menarik dan membangun tentunya, ya, jika didengarkan, gitu, ya, karena itu awalnya sudah mengkoreksi dan sudah mengkritisi, ya, kan, tetapi tidak didengarkan oleh Pak Jokowi sendiri tentunya.
Beliau kayaknya sudah bertemu Pak Jokowi dan menegur Pak Jokowi, akan tetapi tidak didengarkan aspirasinya. Ya, karena beliau adalah siapa, Pak Jokowi adalah siapa. Pak Jokowi adalah penguasa dan presiden yang tidak harus mendengarkan apa kritik orang lain ya, tentunya seperti itu. Nah, tentunya berita tentang Pak Jokowi ini memang ada-ada saja. Dan mengenai Pak Jokowi ini beritanya tidak akan pernah pudar sampai nanti 2029 kayaknya ya. Tidak akan ada surutnya kayaknya ya, karena memang Pak Jokowi ini popularitasnya memang masih tinggi sekali ya. Jadi masih banyak sekali yang mengisukan tentang Pak Jokowi sehingga namanya itu terus melambung tinggi. Tentunya ini sebuah manfaat juga untuk Pak Jokowi jika berita-berita Pak Jokowi ini terus-menerus diunggah atau terus digulirkan ya. Tentunya ini adalah sebuah keuntungan politik buat Pak Jokowi untuk menuju 2029. Akan tetapi jeleknya masyarakat banyak juga, atau netizen banyak juga yang mengkritisi tentang Pak Jokowi ini tentang kepemimpinannya yang buruk ya. Contohnya salah satunya ya Bapak ini tadi kan mengkritisi tentang kepemimpinannya yang buruk. Itu bukan masalah tentang kebaikannya gitu ya, tentang kehebatannya atau kesuksesannya dalam memimpin, itu bukan. Tapi rata-rata itu banyak sekali yang mencibir bahkan mencaci maki saat ini, bukan hanya mengkritik saja, akan tetapi mencaci maki ya tentang ya ketidakberhasilannya Pak Jokowi di saat memimpin ya. Bahkan ada kata-kata Pak Jokowi adalah presiden yang paling buruk yang dikirimkan oleh neraka. Tentunya ini kan sangat luar biasa, kritikannya bukan lagi kritikan ya, ini sangat mencaci ya. Tentunya ini sangat cacian juga buat Pak Jokowi kan. Tapi entah Pak Jokowi dengar atau tidak ya video-video yang seperti ini kritikan yang sangat luar biasa dari rakyatnya yang mengungkapkan rasa kekesalannya, kekecewaannya. Tentunya seperti itu. Atau mungkin ada dendam atau dendam politik pribadi, kita juga tidak tahu ya tentang hal ini, karena kata-katanya sampai sejauh itu. Nah, ini juga suatu berita yang tentunya menghebohkan masyarakat. Jadi masyarakat ini jika mendengar seperti ini ya tentunya ada juga yang goyah, yang dulunya percaya dengan Pak Jokowi ya tentunya ada juga yang goyah ya. Tentunya tidak semua masyarakat itu harus berpegang teguh dan percaya terus-menerus dengan kepemimpinan Pak Jokowi atau puas terus dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin hingga lengser dan hingga menjadi mantan presiden. Tentunya pasti ada saja orang yang tidak puas walaupun dulunya itu mendukung Pak Jokowi ya. Dan isu tentang Pak Jokowi ini bukan hanya tentang hal-hal yang seperti itu, banyak sekali ya tersandung masalah isu yang tentunya ini menggoyahkan, membuat tidak nyaman juga ya Pak Jokowi ya, tentang isu ijazah, tentang isu-isu ya dugaan-dugaan korupsi, dugaan ya banyak sekali, kita tahulah semuanya ya. Apa isu-isu saat ini yang sedang bergulir tentang Gibran, tentang dinastinya Pak Jokowi yang masih terus ingin berkuasa di Republik ini ya, beritanya kan seperti itu. Nah, itu mungkin juga menjadi hal yang tentunya mengguncang dan menggoyahkan Pak Jokowi juga, dan ini sangat mengganggu sekali Pak Jokowi tentunya ya untuk saat ini. Padahal ya isu Pak Jokowi ini jika tidak digoreng-goreng terus dari awal, Pak Jokowi namanya juga tidak akan terus melambung. Akan tetapi dengan digorengnya isu-isu Pak Jokowi yang buruk ya, ini malah justru semakin tinggi ya. Popularitas Pak Jokowi ini malah semakin tinggi dan nama Pak Jokowi ini terus semakin naik, melambung tinggi ya di media-media itu. Kita semua tahu bahwa Pak Jokowi saat ini trending ya dan ngetop sekali ya. Bahkan kita disajikan berita-berita saat ini ya tentang Pak Jokowi itu yang paling banyak ya teman-teman ya. Nomor 1 itu, bahkan mengalahkan berita-berita lainnya. Tentunya ini yang diuntungkan ya Pak Jokowi. Apakah hal ini disadari oleh para yang kontra dengan Pak Jokowi, yang menggoreng isu ini? Bahkan yang untung ini sebenarnya Pak Jokowi. Akan tapi ya ada keuntungan juga buat mereka yang kontra dan yang menggoreng isu juga, itu
trending topik juga ya. Tapi yang paling diuntungkan itu jelas Pak Jokowi, karena mungkin ya banyak yang menilai bahwa Pak Jokowi ini orang baik, orang benar, dan orang lugu, orang sederhana, orang negarawan. Karena mikirnya seperti itu, makanya banyak sekali yang tentunya mendukung juga Pak Jokowi. Karena tidak bisa dinaifkan, dan kita tidak bisa naif dan tidak bisa memungkiri bahwa orang yang mendukung Pak Jokowi ini masih banyak, karena beliau adalah penguasa, beliau adalah mantan presiden, dan beliau masih banyak sekali kekuatannya. Dan mungkin apalagi orang-orang yang haus dengan jabatan tentunya masih pengen mendekati Pak Jokowi. Ada mungkin ya dugaan-dugaan agar dapat jabatan, itu bisa jadi juga agar dikasih jabatan ya, itu bisa jadi seperti itu dugaan-dugaannya. Dan kita lihat endingnya saja, nanti berita-berita tentang Pak Jokowi ini akan berakhir seperti apa.